Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala nabiyina sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ad-dinu yusrun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahul karim. Amma ba'du. Ma'asyiral jamaah majelis taklim Perum Geria Raudhah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah banyak memberikan kita nikmat, yang dengan nikmat itu kita pada malam hari ini berkumpul. Kita sadar bahwa kita butuh akan nasihat. Kita sadar kita butuh akan panduan hidup. Kita sadar bahwa kita dalam sehari-hari banyak telah mengerjakan urusan-urusan dunia, yang kalau seandainya kita terus fokus kepada urusan dunia sahaja, kita khawatir sedikit demi sedikit kita lalai tentang mengapa kita berada di dunia ini. Seolah-olah kita terus dengan pandangan bahwa segala sesuatu urusan dunia harus kita selesaikan, segala sesuatu pencapaian dunia harus kita raih, segala sesuatu perhitungan prestasi itu semata-mata hanya pada perhitungan dunia. Dari mulai kita bangun sampai kita tidur, urusan dunia begitu banyak menyita perhatian kita, masuk melalui mata kita, masuk melalui telinga kita, masuk melalui hati kita, sehingga kita khawatir seandainya semualah yang masuk ke dalam hati, pendengaran dan penglihatan kita adalah urusan dunia, kita khawatir ketika nanti kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apa yang bisa kita persembahkan, tidak ada apa yang bisa kita haturkan kepada Allah sebagai bukti bahwa kita pernah berada di dunianya untuk mempersiapkan pertemuan kita di akhirat nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab kekhawatiran itu kita berkumpul. Jangan sampai semua waktu yang ada dalam urusan aktivitas kita dihabiskan semua pada urusan dunia. Kita harus saling nasihat menasehati. Nasihat dengan menasehati ini kita harapkan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan hidayahnya. Oleh sebab itu kita berkumpul, kita saling mengingatkan, kita saling menasehati. Tidak ada yang merasa lebih tinggi ataupun merasa lebih rendah. Tidak ada yang merasa lebih berilmu atau mungkin nauzubillah merasa lebih bodoh. Semuanya kita saling berusaha nasihat menasehati. Yang dengan nasihat itu Allah Subhanahu wa taala kita harapkan berkenan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga sama-sama kita bisa mendapatkan raudhah di dunia, raudhah di akhirat. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara dunia adalah perkara yang penting. Jangan sampai karena kita membahas perkara dunia seolah-olah perkara dunia ini tidak penting. Ada orang yang beranggapan secara ekstrim. Ekstrim ini bisa dibagi dua. Ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Yang ekstrim kanan adalah orang yang begitu mengalu-alukan, begitu meninggikan perkara akhirat, sampai-sampai dia tidak mempedulikan perkara dunia. Yang demikian tidak tepat. Ada juga kebalikannya.
Ada orang ataupun kelompok orang yang begitu meninggi-ninggikan urusan dunia, begitu memprioritaskan urusan dunia, begitu hebat dan menghabiskan masa, perhatian dan tenaga terhadap urusan dunia, lalu dia lupa kepada urusan akhirat. Dua-dua yang ekstrim ini tidak tepat. Tidak begitu kita dalam beragama. Terlalu memikirkan akhirat sampai-sampai tidak peduli tentang keadaan dunia juga bukan itu yang ingin kita raih. Lalu kita sibuk dengan urusan dunia, melupakan semua urusan akhirat juga bukan seperti itu yang kita harapkan. Oleh sebab itu kita ingin menjadi orang yang melihat agama ini secara wasatiyah, secara pertengahan, memikirkan akhirat, mengetahui akhirat. Memang kita menyangka bahwa seolah-olah urusan dunia ini sedemikian pentingnya, tapi kita juga harus sadar bahwa susah payahnya kita di dunia ini ada batasnya. Kalau seandainya orang tidak sadar tentang batas ini, maka dia akan bertumpus lumus, dia akan berhabis-habisan untuk urusan dunia. Tapi kalau dia sadar bahwa dunia ini ada batasnya, setiap sehat pasti ada sakitnya, setiap cantik akan ada jeleknya, setiap muda pasti akan ada tuanya, dan setiap hidup pasti akan menemui mati, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang paling penting dari cerita dunia itu tentang batas. Saya ulang sekali lagi. Yang paling penting dari tentang cerita dunia adalah tentang batas. Wah, kepingin kali bah aku di situ. Kalau seandainya aku sampai di pangkat itu, wah. Tapi kita lupa bahwa kalaupun kita sampai di batas pangkat itu pun memiliki batas. Orang bilang istilahnya periode. 1 periode, 2 periode. Tahu dia tentang batas. Jangan melebihi daripada 2 periode. Karena itu namanya tidak tahu batas. Sama juga dengan urusan dunia. Orang mengejar dunia boleh, nggak salah mengejar dunia, tetapi dia harus tahu bahwa dunia itu punya batas. Dunia itu ada ujungnya. Kalau seandainya seseorang hanya memikirkan dunianya saja, kita khawatir ketika batas itu sampai, lalu dia lupa mempersiapkan dunia setelah dunia. Ada dunia setelah dunia. Dunia apa itu? Dunia akhirat. Dunia yang lebih kekal, dunia yang lebih panjang, dunia yang lebih bagus, dunia yang lebih sempurna, dunia yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Oleh sebab itu, kawan-kawan sekalian, kita datang di sini, kita berkumpul ke rumah Ahlul Bait pada malam hari ini untuk membincangkan perkara dunia. Saya ulang sekali lagi, untuk membincangkan perkara dunia. Karena ternyata dunia itu penting. Tapi berlebihan tentang dunia juga berbahaya. Ada orang yang menghina dunia sampai-sampai seolah-olah dunia itu nggak ada harganya. Pentingkah dunia? Penting. Sebab apa? Sebab keadaan di akhirat adalah referensi dari dunia. Keadaan di akhirat nanti itu macam mana? Misalnya tahu macam mana si A nanti di akhirat, macam mana si B nanti di akhirat, macam mana si C nanti di akhirat, macam mana kita melihatnya? Tengok saja macam mana tentang kerjaan dia di semasa di dunia. Jadi dunia itu referensi untuk di mana? Referensi untuk di akhirat. Kalau dunianya bagus, maka di akhirat pun akan bagus. Kalau di dunianya jelek, maka di akhirat pun akan jelek. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kecuali mereka-mereka yang mendapatkan ampunan, balasan, dan kehormatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sadar bahwa dunia ini penting. Sebab apa? Sebab dunia, posisi dunia menunjang, menentukan posisi kita nanti di akhirat. Maka kita bincangkan pada hari ini dunia, mana yang boleh dan mana yang tak boleh. Pada malam hari ini, dari sekian banyak urusan di dunia,
kita akan membahas pada malam hari ini mengenai uang yang berhubungan dengan pekerjaan. Secara lebih spesifik dari urusan uang, yang mau kita bahas adalah tentang kedudukan suap menyuap dalam pekerjaan. Ini urusan dunia ini. Orang mau naik pangkat, ini urusannya biasanya, ya kan? Orang mau dapat kerjaan, ini juga biasanya. Melamar kerja, ini juga biasanya. Ini penting ini. Urusan dunia ini satu ini penting ini dia. Oleh sebab ini penting, dan kita sadar dunia itu penting karena dunia referensi orang nanti di akhirat, maka kita bincangkan pada malam hari ini supaya jangan sampai nanti kita nanti di akhirat, aduh kalau seandainya dulu aku tahu, kalau seandainya, apalagi mau dibuat, sudah sampai di sana. Alhamdulillah kita belum sampai di masa-masa hari perhitungan. Sebab kita belum sampai di masa hari perhitungan, kalau begitu kita masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Seandainya dulu salah, akan kita luruskan. Kalau seandainya dulu bengkok, kita luruskan. Kalau seandainya salah jalan, kita kembalikan ke jalannya. Kalau seandainya itu sudah baik, kita teruskan pekerjaannya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Oleh sebab itu, untuk menunjang pengetahuan mengenai urusan ini, kita berangkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tolong Bapak tambahkan satu hadis lagi. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'ana, kalau dia ditengok dari bahasa Arabnya huruf lam, huruf ain, huruf nun. Tapi kalau kita menulisnya dalam huruf Latin, la'ana, kita bilang seperti itu. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang menerjemahkan la'ana ini laknat. Dalam bahasa siapa namanya? Laknat. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilaknat Rasulullah, kira-kira begitu artinya. Ya, dilaknat Rasulullah. Kalau ada kawan kantor yang melaknat kita, kita mungkin bisa membalasnya. Kalau ada mungkin kepala desa yang melaknat kita, mungkin kita bisa pindah desa. Kalau seandainya ada polisi, ada jaksa, ada hakim, atau ada bupati, atau ada pejabat yang tinggi pangkatnya melaknat kita, mungkin kita bisa pindah daerah, pindah wilayah, pindah provinsi, mungkin bahkan pindah ke luar negara. Dan belum tentu laknat mereka itu yang benar. Tapi bunyi hadis ini la'ana siapa? La'ana Rasulullah. Kalau sudah la'ana Rasulullah, apalagi yang mau dibuat? Yang melaknat adalah utusannya Allah. Bahkan utusannya Allah yang satu ini tidak akan mengeluarkan perkataan demikian kalau seandainya tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo mau ngaji dulu. Apa buat enggak? Amin. Biar keluar. Biar keluar. Ayo mau ngaji dulu. Oke. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kira-kira dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah pelacur karena dosa melacur? Apakah perampok karena dosa merampok? Apakah pembunuh karena dosa membunuh? Hadis ini tidak cerita mengenai itu. Bukan perampok yang dilaknat Rasulullah, bukan pelacur atau bukan pembunuh. Tapi siapa yang dilaknat Rasulullah? Ini penting, jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan ini. Karena yang melaknat pekerjaan ini bukan kepala desa, bukan bupati, bukan lurah, tetapi utusannya Allah. Berbahaya kalau begitu, jangan sampai kita masuk. Nauzubillah summa nauzubillah. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Ar-rashi
wal murtasi. Ar-rashi wal murtasi. Rashi, kalau orang Melayu bilang rasuah. Pernah dengar kata rasuah? Ah, kamu ini menerima rasuah katanya. Ah, apa itu dia artinya? Suap. Ah, kalau kita bilang di sini apa? Menyogok. Jadi ar-rashi ini orang yang memberi sogok atau penyogok, tukang suap. Kalau kita buka televisi, mungkin beberapa jam yang lalu ada beberapa orang pengacara yang ketangkap sama KPK. Iya kan? Ini hot ini berarti hadis ini saat ini sedang in dia. KPK yang memberi suap kepada seorang hakim agung pula itu ternyata. Nauzubillah summa nauzubillah. Kalau hakim itu kan ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi, ini ada Mahkamah Agung. Kalau hakim agung namanya berarti itu dia sudah melewati jenjang daripada yang batas bawah sampai dengan yang paling tinggi sana di Jakarta sana. Menerima suap, konon katanya seperti itu, wallahu taala alam. Ar-rashi, apa arti ar-rashi di sini? Orang yang memberi suap atau penyuap, penyogok, orang yang memberi suap, orang yang memberi sogokan. Apakah hanya orang yang memberi sogok yang dilaknat? Tidak. Kata Rasulullah, ar-rashi wal murtasi, dan orang yang menerima sogok. Sehingga orang yang sudah mendengarkan hadis ini nggak bisa lagi dibilangnya, ah aku nggak minta kok, kan ada orang begitu kan? Dia kok yang datang yang ngasih. Aku nggak ada minta kok, dia kok yang datang ke rumah yang ngantarkan parcel, katanya begitu. Dia kok yang ngantarkan karton itu supaya aku luluskan proyek dia, misalnya seperti itu. Nggak bisa lagi orang berdasarkan hadis ini mengelak karena dia nggak minta. Sebab apa? Sebab yang dilaknat oleh Rasulullah bukan hanya orang yang memberi suap atau memberi sogok, termasuk yang menerima suap atau yang menerima sogokan. Ar-rashi wal murtashi. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashiya wal murtashiya. Ar-rashi wal murtashi. Penyuap dan penerima suap, dua-duanya sama-sama dilaknat oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kita masuk kepada perbuatan ini. Cuma ada pertanyaan, macam mana kriteria baru dikatakan itu suap? Untuk membahas masalah ini, saya ada 3 buah cerita. Nanti kita bandingkan sama-sama antara cerita pertama, cerita kedua dengan cerita ketiga, yang mana yang dikatakan suap, yang mana yang dikatakan bukan suap. Kita ulang dari 3 cerita ini. Suatu hari ada seorang ibu-ibu rumah tangga mendapat kabar bahwa sebentar lagi ada penyaluran BLT, bantuan langsung tunai. Konon katanya kalau mau mendapatkan BLT ini harus punya KTP. Ini sebuah rekayasa cerita lah supaya kita bisa membayangkan kira-kira yang mana sih yang namanya menyuap itu gitu. Maka dia pun dapat kabar lah dari tetangganya, wah kalau Wak mau dapat BLT 600.000 sebulan Wak, lumayan ini Wak. Bah, daftarkanlah, macam mana caranya? Ada KTP Wak. KTP? Apa itu KTP? Dia pun tidak tahu apa itu KTP. Beginilah Wak, ini kan sekitar 2 minggu lagi ini penyaluran BLT ini. Sekurang-kurangnya 2 minggu ini udah masuk data kita. Kita laporkanlah sama Pak Anu sana supaya nama kita didaftarkan. Untuk mendaftarkannya itu membutuhkan KTP. Maka datanglah mereka ke kantor. Kantor apa bisa buat KTP? Capil kah, kantor camat kah, mirip-mirip aja lah itu, ya kan? Oke, mari kita bahas ini dia, karena ini penting ini dia. Kita lihat. Ingat ya kawan-kawan sekalian, jangan buru-buru menyimpulkan. Ya, jangan buru-buru menyimpulkan. Ad-dinu yusrun. Ya, ad-dinu yusrun. Jangan buru-buru menyimpulkan. Agama itu mudah. Nah, yang penting kalau kita tidak tahu, kalau yang salah diperbaiki, kalau yang memang betul pula urusannya dilanjutkan gitu dia. Ini kita masuk ke cerita yang pertama. Maka datanglah dia ke Dukcapil. Dibawanya lah prasyaratnya, dibawanya ini, dibawanya itu, lengkap semuanya. Begitu datang, kapan dek
Ditanya lah sama uwa-uwa itu, sama nenek-nenek ini, kapan lah siap kira-kira KTP-nya ini? Oh tenang aja Wak, ini insyaallah 3 hari ini siap. Mintalah nomor telepon, nanti biar kami kasih tahu kalau seandainya sudah siap. Dapatlah dia, dikasih nomor telepon tetangganya. Dia pun tak punya handphone, namanya lah orang-orang kampung ya kan. Kerjaan dia pulangnya selama ini mungkin tak beladang atau apa, tiba-tiba dapat begitu senang, dapat bantuan katanya. Setelah berlangsung 3 hari, tak ada kabar, tak ada yang menelepon, tak ada yang meng-SMS. Risaulah dia, orang-orang sudah mendaftarkan nama masing-masing untuk dapat BLT ini. Dia khawatir tak dapat BLT karena memang dia orang yang membutuhkan. Maka minta tolong sama tetangganya, datanglah dia ke kantor Dukcapil. Begitu datang Dukcapil, panjang antrian. Panjang antrian, menunggulah sampai setengah hari, sampailah dia jam-jam 2, sampai dia ke situ, ditanyanya macam mana? Oh, macam mana ya Pak? Nek, belum datang, belum ada belangko katanya. Loh, jadi macam mana lah ini? Kami mendapat ini. Mungkin sekitar 2 minggu lagi lah datang. Mudah-mudahan kalau udah datang belangko, bisalah itu. Ditunggunya lah 2 minggu. Dia was-was sudah ini. Macam mana lah 2 minggu ini kalau seandainya tak dikerjakan, apakah aku tak rezeki dapat BLT ini atau macam mana ini? Ditunggunya adalah hari demi hari ditunggunya. Sampailah 2 minggu masa baru datang lagi dia. Sama juga dari pagi ditunggunya sampai dapat nomor antrian segala macam, datang. Aduh Pak, keluar pula Pak ini, Pak kepala ini gitu. Nggak tahu lah nama siapa itu dia kan. Keluar pula ini. Jadi macam mana? Ya nantilah Pak kalau ini. Tunggulah sana, tunggulah sini. Hati pun risau sudah. Pulanglah dia sore itu, nampaknya lah kawan-kawan sudah pada mendapatkan menyetorkan ini dia. Datanglah tetangga sebelah. Kenapa rupanya Wak murung kali? Katanya 3 hari, ku tunggu 3 hari tak datang. Katanya 2 minggu, ku datangi 2 minggu. Rupanya katanya begini, katanya begitu. Aman tuh Wak, salamkan aja sama dia cepet. Jadi itu dia. Betul lah kata Wak itu. Iya Wak, cuma rupanya pernah juga mungkin terlintas dalam batinnya, apakah ini namanya menyuap, ataukah ini namanya macam mana hukumnya ini? Karena dia sudah memikirkan macam mana kalau seandainya tak dibuatnya nanti dihilanglah kesempatan dapat BLT-nya ini ya. Pergilah dia ke kantor Dukcapil. Dijumpainya lah ada orang di situ, disalamkan 100.000 atau 200.000 disalamkannya. Kapan bisa diambil? Aman itu. 2 jam lagi datang lagi Wak. 2 jam datang langsung KTP itu sudah siap. Begitu Bang. 2 jam siap KTP itu. Wah, begitu jumpa, wah rezeki Wak memang ini Wak katanya. Kebetulan tadi bapak itu datang pas pula nama Wak di depan ini katanya. Ada pula belangkonya udah kami cetakkan ini katanya. Padahal kalau belum tadi disalamkan itu dia belangko tak ada, ini tak ada, Pak Anu sedang di sana, Pak Anu sedang di sini. Yang diceritakan ini ada nggak kejadian seperti ini? Oh, banyak ya kan? Ya kan? Pertanyaannya, apakah Wak tadi itu termasuk penyuap? Kan 2 kan, al-rosi wal murtasi, kan 2 yang kita. Hadis ini kan 2 ceritanya, ar-rosi wal murtasi. Penyuap dan yang menerima suap sama-sama Pertanyaannya, Wak tadi ini termasuk nggak dia penyuap? Jangan dijawab dulu, kita masuk, jangan jawab dulu ya. Oke. Dari cerita ini kan 2 orang. Wak itu 1, ya kan? Yang kedua, yang murtasi siapa? Petugas tadi itu, ya kan? Kita tak bilang namanya siapa ini, ya kan? Saya menceritakan hanya mungkin saja ini terjadi di sana, entah pernah terjadi, entah tidak pernah terjadi, kira-kira yang seperti ini ceritanya. Ini masuk kita kepada cerita kedua. Ingat ya, simpan dulu tadi ceritanya. Yang pertama, jangan kita kasih hukum dulu dia. Kita masuk ke rekayasa pikiran kita yang kedua. Suatu hari si A bekerja di sebuah kantor dinas. Banyak urusannya. Termasuklah menentukan proyek mana yang mau dikerjakan tahun ini dan tahun yang akan datang. Kebetulan dia kerja ini di
Nah, di mana lah itu dia, ya kan? Adalah pekerjaan-pekerjaan. Di dalam APBD kan ada istilahnya namanya tender. Apa namanya? Tender. Sebuah penawaran yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat umum untuk melakukan satu pekerjaan. Contoh misalnya, pemerintah Pemda ingin membangun jembatan ini, atau membangun parit ini, atau membuat jembatan sana, atau mengeraskan jalan sini, membuat parit di sana, parit di sini, banyak itu dia, ya kan? Maka itu kan dibuatkan tendernya. Kan nggak boleh kita Pemda itu menunjuk langsung, nggak boleh, melanggar undang-undang dia. Kalau kecuali dananya itu mungkin di bawah dari sekian ratus juta. Kalau seandainya itu dananya kecil, mungkin boleh tunjuk langsung. Tapi kalau dananya sudah besar, dia kan harus melalui tender. Siapa yang nanti akan, contoh misalnya Pemda menyatakan bahwa untuk membangun jalan ini sekian puluh meter, dananya mungkin 700 juta seandainya seperti itu. Kan nanti kan masuk apa namanya, penawaran. CVA kami bisa mengerjakan harganya 600 saja. CVB kami bisa hanya 5,5 saja. Ini kan banyak nanti ini dia. Sama kontraktor ini, kalau mau menang lah caranya supaya dia dipilih lah proyek dia, supaya proposal dia dipilih. Macam mana kira-kira caranya? Secara logika, buat harga yang paling murah dengan kualitas yang paling bagus, pasti itu dipilih. Tapi ternyata setelah dicobanya 5 sampai dengan 10 kali tak lulus-lulus. Bahkan ada yang lulus yang tahun lalu, harganya bahkan lebih mahal daripada dia, kualitasnya lebih jelek dari dia. Lama-lama dia putar kepala, macam mana cara supaya dapatkan tender ini? Didatanginya lah Pak A, Pak B yang di kantor sana. Ditanyalah sama stafnya, di mana rupanya rumah Pak A, Pak B yang memegang menentukan proyek ini? Oh, rumahnya jalan ini, gang ini, rumahnya jalan situ, di sini rumahnya. Datanglah dia. Assalamualaikum, sore-sore. Waalaikumsalam. Apa itu? Dah ini Pak, kebetulan di kampung ini musim rambutan. Ada ini, oh rambutan katanya. Dibawanya lah satu kotak aqua rambutan. Di atasnya rambutan, di bawahnya amplop. Nilai proyek itu sekian ratus juta, mendekati 1 miliar. Dimasukkannya lah di dalam amplop itu sekitar 100 juta. Di atasnya rambutan. Yang disampaikannya tadi apa? Rambutan. Kan tak mungkin dia mengatakan, wah ini mau ngasih duit kan? Nggak mau seperti itu. Mengasih rambutan, kebetulan di kampung ini udah musim rambutan. Disampaikannya lah apa namanya, aqua tadi itu diantarkan. Oh rambutan, oh sama orang rumah lah. Soalnya saya nggak boleh ini gratifikasi begini. Oh enggaknya Pak, untuk anak-anaknya rambutannya ini, untuk apa katanya. Oh santalah, buatlah di dapur kan. Sebulan 2 bulan keluar, menanglah dia proyek itu. Pertanyaannya, apakah si A tadi dan si B tadi termasuk ar-rosi wal murtasi? Hah? Jangan jawab dulu. Oke ya, jangan dijawab dulu. Tapi sudah punya gambaran ini ya. Cerita pertama dengan cerita kedua. Cerita ketiga, cerita terakhir. Suatu hari, bukan suatu hari lah, beberapa minggu yang lalu ada pilkades. Ada nggak pilkades beberapa minggu yang lalu? Ada pilkades. Oke. Di suatu kota, desa. Ya, ini kota. Ada suatu kota, biasanya kan terdiri dari kabupaten lah misalnya, atau kota terdiri dari beberapa daerah, beberapa kecamatan. Di antara kecamatan itu ada yang di bawahnya itu masih berbentuk desa. Kalau kelurahan kan diangkat pemimpinnya lurah oleh bupati. Tapi kalau seandainya desa kan masih ditentukan oleh masyarakat di situ yang melakukan pemilihan langsung. Nah, adalah di sebuah kota antah barantah, yang satu desanya itu selalulah sudah beberapa kali ini kepala desanya itu turun temurun. Dulu kakeknya yang jadi kepala desa, habis itu ininya apa namanya anaknya, habis itu pamannya, habis itu ini bertelangke-telangke mereka terus menerus.
setiap masa pemberian bantuan untuk desa, entah itu dana desa, entah itu pengembangan dan segala macam, selalu nggak nampak. Katanya desa ini menerima lembu, tapi lembunya kita nggak tahu dah kemana lembunya. Katanya menerima bibit ikan, nggak tahu kita kemana bibit ikannya. Padahal di desa-desa sebelah sana sudah ada yang punya BUMDes, badan usaha milik desa. Mereka membuat sebuah kolam yang hasilnya itu bisa membantu masyarakat. Tapi di desa yang satu ini, di desa Antah Barantah ini, nggak tahu nama desanya apa, selalu yang menang adalah orang-orang itu dan keluarganya saja, dan mereka itu zalim dalam urusan keuangan desa. Sehingga ada satu orang yang tinggal di situ yang sudah selama ini kuliah mungkin di Medan atau mungkin kuliah di mana, dia pulang, dia melihat desanya, kok kampung kini lah ya, ku tinggalkan 20 tahun lalu, jalan ini jalan tanah, sekarang pun masih jalan tanah juga, katanya. Maka dia pulanglah ke kampungnya itu, kalau orang Batak bilang Marsipature Hutanabe, pulanglah ke sini, ditinggalkan adalah pekerjaannya yang menjadi bos atau menjadi karyawan yang banyak gajinya di kota sana, di Medan sana, pulang dia ke kampungnya untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa. Bukan gara-gara gaji. Kalau pikiran gaji di Medan lebih besar daripada kepala desa. Berapalah jadi kepala desa, cuma hatinya miris. Karena itu kampung kelahirannya, kampung neneknya, kampung atoknya, dia kepingin membangun desa tersebut. Maka dia pun mencalonkan diri. Usut punya usut, maka dapatlah dia nomor untuk mencalonkan diri. Setelah mencalonkan diri, beberapa hari menuju pada waktu hari pemilihan, ada yang dikenal dengan istilah serangan fajar. Nah, pas ini dia, serangan fajar. Kita anggaplah misalnya kubu yang zolim tadi ini dan kubu yang baik tadi ini dia. Kubu yang baik mendapat cerita, mendapat laporan, Pak, kubu yang sebelah sana, kelompok orang itu, Pak, kelompok orang yang suka menggelapkan duit tadi itu dia, mereka itu menyiram. Setiap keluarga tangi, kau berapa orang? Oh 2 orang, 1 orang 100, berarti 200. Yang sana tanya lagi keluarga-keluarga. Di sana ditebar ini duit-duit supaya mereka memilih yang apa tadi nih. Karena mereka anggap kalau 1 tahun itu dana desa berapa sekarang ya? 2M ya? Itu ya? Enggak tahu berapa sekarang, paling 1 miliar mungkin kan, itu katanya dulu kan, 1 miliar 1 desa dulu kan. Dianggap mereka ini menyiram. Lalu yang kelompok yang baik tadi ini, mereka pun berdiskusi, macam mana kita buat? Kita mau ikut menyiram juga atau tidak ini? Menyiram maksudnya paham? Menyiram ini ikut juga serangan fajar. Kata yang satu penasihatnya, kalau tak kita siram, Pak, kalau tak kita juga membagi-bagi duit ini, kita akan kalah. Kalau kita kalah, macam mana lah, berarti mereka lagi yang akan menang. Maka mereka pun bingung. Kalau seandainya mereka menyiram, kalau seandainya mereka ikut buat serangan fajar, mencontoh daripada kelompok yang zalim ini, pertanyaannya, kalau mereka kelompok baik ini ikut memberi uang serangan fajar, apakah mereka termasuk ar-rosi wal murtasi? Ayo. Oke, sekarang ada 3 contoh. Contoh pertama, contoh kedua, contoh ketiga. Hadis yang mau kita padankan apa hadisnya? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Sekarang saya kembalikan kepada abang sekalian, mari kita diskusikan kira-kira kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok 3, apakah ada di antara mereka ini yang dikenal dengan istilah ar-rosi wal murtasi? Coba kelompok pertama kita bahas. Kelompok pertama kan ada 2 orang, nenek-nenek atau uwa-uwa yang mau mengurus KTP dan orang di kantor sana yang menerima uangnya. Apakah nenek itu termasuk ar-rosi? Kenapa? Jangan pakai perasaannya, ini hukum fikih. Kalau hukum fikih kan nggak boleh pakai perasaan gitu dia. Niat. Apa niatnya? Dia ada niat emang. Memang dia berniat. Kalau nggak dapat katanya. Sehingga ya sudahlah, macam mana lagi katanya.
Jadi kalau tertindas boleh berbuat itu. Ya. Ayo. Termasuk apa tidak dia? Termasuk ar-rosi apa tidak dia? Nenek itu termasuk ar-rosi. Oke. Kalau seandainya dia termasuk ar-rosi, apakah tadi yang kalau begitu yang apa tadi, apa namanya? Yang menerima duit nenek itu murtasi. Oke. Maka jawaban yang lebih mengena, jawaban yang lebih tepat pada malam hari ini yang mau kita bahas adalah nenek tersebut tidak dikatakan ar-rosi. Sebab apa? Sebab dia mengambil haknya sendiri. KTP siapa? KTP dia. Sehingga dia tidak menzolimi milik orang lain. Nggak ada KTP yang tertukar, tapi haknya ditahan oleh orang lain. Saya tanya itu, apakah setiap warga negara berhak memiliki KTP? Kalau begitu mengambil hak itu tidak dikatakan melakukan kezaliman. Tidak ada hak yang mau diambilnya. Loh, macam mana rupanya Bang contohnya? Macam mana rupanya Pak contohnya kalau seandainya ada orang memberi dia termasuk ar-rosi, ada orang yang punya kerja, mendaftar kerjaan. Harusnya yang lulus ini adalah si B. Berarti hak siapa? Hak si B. Datang orang, ditimpanya duitnya. Sehingga yang harusnya punya si B, jadi yang lulus siapa? Si A. Kalau begitu si A ini termasuk mengambil atau menzolimi orang lain dengan cara ar-rosi, maka dia termasuk daripada penyogok, penyuap, dilaknat oleh Nabi Muhammad SAW. Auzubillah minasyaitonirrajim. Maka tidak bisa dikategorikan seorang itu sebagai penyuap, sebagai pelaku rasuah, sebagai pelaku sogok kalau seandainya yang diambilnya itu adalah hak dia. Orang mau ngurus BPJS, dilambatkan sana, dilambatkan sini, memang itu hak dia dapat BPJS itu. Harus bayar baru dia bisa mendapatkannya. Kalau begitu dia memang membeli hak dia. KTP itu memang punya dia, bukan punya orang lain. Nggak mungkin tertukar. Kan nggak mungkin ada KTP saya bisa diambil sama si Eka. Kan nggak mungkin. KTP dia pun nggak bisa diambil sama siapa-siapa. Kalau begitu KTP Eka ya memang hak dia. Cuma hak dia ini ditahan oleh petugas tadi itu. Sehingga orang yang mengambil haknya tidak dikatakan sebagai penyuap. Kebalikannya, orang yang menahan hak orang lain supaya mendapatkan uang ataupun keuntungan dari menahan hak orang lain termasuk daripada wal murtasi. Jadi si anggota kantor tadi itu yang menahan duit tadi itu dia kena laknat, nauzubillah summa nauzubillah. Paham ya? Jadi orang yang menahan haknya itu tergolong dia murtasi karena dia mengambil keuntungan dalam menahan hak orang lain, menerima sogok, menerima suap. Tetapi orang yang ditahan haknya itu tidak bisa dikategorikan sebagai penyuap. Masuk kepada kita cerita contoh yang kedua. Oke, boleh. Yang pertama dulu. Pertama ditahan. Iya. Pertama ditahan, berikutnya dipatokkan, ya sama lah itu sudah ya, memang itulah. Itu memang itu apa namanya? Modusnya. Bagaimana itu dilakukan itu namanya modus, ya kan? Memang modusnya seperti itu. Nah, ditahannya lalu supaya bisa dipatokkan harganya ditahannya. Iya, makanya itu kita harus menghindarkan diri dari situ. Semalam ada pertanyaan yang menarik itu dari Bu Rani, istri Bang Badawi tanya, Pak, macam mana itu kalau seandainya kita gini aja lah Pak, supaya senang, ini suami saya lah katanya. Ini pertanyaan dari Bu Rani semalam, saya ulang di sini supaya kita jelasin. Bu Rani bertanya begini, bagaimana kalau seandainya itu kita, apakah termasuk apa hukum katanya? Apa hukum kalau seandainya orang yang membantu di antara dua jalur itu? Kan jadi tiga ini yang apa namanya? Subjek ini menjadi tiga. Yang pertama yang punya kebutuhan, yang kedua apa namanya? Bukan, yang terakhirnya apa namanya? Yang membuat keputusan, maksudnya pegawai kantornya lah gitu deh kan. Karena ini tidak berjalan, maka ditengahi oleh perantara. Pertanyaannya begini, apa hukum perantara ini? Sederhananya contohnya kasusnya biro jasa. Apa hukum biro jasa?
Itu pertanyaan semalam itu dia. Maka saya memberikan penjelasan bahwa hukum biro jasa ditengok dari dua hal. Tidak bisa digeneralisasi, nggak bisa disimpulkan semua biro jasa haram atau semua biro jasa halal, nggak bisa. Ditengok dari kasus. Apa kasusnya? Kalau seandainya yang dibantu oleh biro jasa ini adalah si A, ini anggap sorry bukan si A, si B ya. Anggap ini si A yang mau ngurus KTP si A. Pegawai kantornya si B. Kan ada penengahnya ini. Kalau penengahnya ini si C ini, biro jasa ini membantu supaya si B tetap mempunyai pekerjaan dengan cara mengambil mengambil keuntungan dengan cara menahan belangko lah alasannya atau ini, maka hukumnya biro jasa ini hukumnya haram. Kenapa? Karena ada ayat ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong kamu dalam berbuat kebaikan. Jangan kamu tolong menolong kamu ismi wal udwan. Berbuat keburukan ataupun kerusakan atau dosa. Nah, menolong supaya dia ini lancar. Bukan lancar dia jadinya. Ditahannya aja asal orang ngurus. Dia bilang, waduh, belangko begini. Tapi kalau ada kawannya ataupun partner dia yang sudah ditentukannya ini lurus, langsung aja keluar. Kalau begitu, partner dia tadi ini, biro jasa dia ini hukumnya jatuhnya haram. Kenapa? Karena si biro jasa membantu perbuatan haram. Biro jasa membantu perbuatan haram. Jadi biro jasa yang membantu perbuatan haram, maka dihukumi dengan pekerjaan haram. Lalu orang bertanya, lalu di mana atau bagaimana biro jasa yang halal? Begini dia. Ada si A, dan si A ini bukan sedikit, banyak orang yang mereka ini nggak biasa dengan mengurus urusan ke kantor dinas. Gagap mereka kalau bertemu orang kantor, atau mungkin jauh rumahnya, atau mungkin nggak tahu dia tata cara pengurusannya, sehingga dia membutuhkan orang untuk pengurusannya ke sana, di mana yang mau dijumpai, apa saja persyaratannya. Maka biro jasa ini hadir untuk membantu pengurusan ini. Nenek-nenek yang kerjaannya itu di sana, macam mana lah dia mau ke kantor dinas? Macam mana mau kantor dinas dia? Ditanyalah, oh lembar ini F1, F2, F3, mana lah tahu dia itu urusannya. Sehingga datanglah biro jasa. Kalau begitu, biro jasa ini dibayar berdasarkan jasanya untuk menjembatani antara A yang punya hak dengan B yang mengeluarkan haknya. Jadi kalau memang biro jasa menguruskan urusan si A dengan cara yang wajar, dengan cara yang normal, maka hukum biro jasa tersebut biasa saja, seperti jasa, seperti orang Gojek misalnya, atau mungkin apalagi guru misalnya, sama-sama jasa itu dia. Jasa angkutan, jasa transportasi, jasa pinjam meminjam, koperasi dan segala macam. Sehingga biro jasa itu tidak bisa kita beri hukum secara general. Tergantung apa? Tergantung bagaimana model pengurusan yang terjadi. Kalau memang pengurusannya itu sengaja dipersulit supaya masuk dengan cara supaya mendapatkan uang, maka berarti biro jasa membantu urusan haram si B tadi ini dia, maka hukumnya menjadi haram. Tapi kalau memang urusannya normal, cuma mereka tuh nggak tahu di mana atau berkas apa saja yang mau dikumpulkan, mungkin mereka nggak punya waktu untuk antri, mereka nggak punya waktu untuk datang ke sini, besok ditanya lagi, begini lagi. Kalau begitu dia sama saja dengan menyewa jasa. Ya sudah, kalau gitu hukumnya jelas. Sewa menyewa, ataupun dia misalnya ini hukum jasa. Tapi kalau seandainya ini memang sudah disetting sedemikian rupa, kalau kita ke kantor-kantor itu kadang-kadang kita tengok, kalau datang sendiri kita nggak dapat itu dia. Begitu orang-orang tertentu yang masuk, ada aja belangkonya itu. Nah ini kalau membantu seperti itu, maka hukumnya bisa jatuh kepada haram. Wallahu ta'ala a'lam. Yang kedua, masuk yang kedua tadi, apa tadi nih? Proyek tadi itu dia. Maka sudah jelas di sini bahwa dia harusnya tidak berhak untuk mendapatkan proyek itu. Dia mendapatkan pemilihan proyek itu disebabkan apa? Disebabkan dia telah memberikan rasuah, telah memberikan sogokan
atau suap supaya dia mendapatkan harta ataupun proyek ataupun tender tersebut. Maka baik yang memberi ataupun yang menerima sama-sama ar-rashi wal murtashi. Itu jelas ya. Yang ketiga, ini yang menarik, ini dia. Bolehkah dalam pilkades itu kalau kita tengok calon yang zolim ini, mereka yang berbuat zolim, mereka akan menang kalau seandainya mereka itu nyawer, kalau seandainya mereka itu ngasih duit. Bolehkah orang-orang yang baik ikut juga ngasih duit? Boleh. Boleh apa tidak? Ayo. Sederhananya ada satu partai. Nah, iya kan? Ada satu partai seperti itu. Ditengok partai ini, semua partai nyawer katanya. Kalau awak nggak nyawer, oh kalah katanya. Pertanyaannya, partai yang Islam ini boleh nggak nyawer? Hah? Boleh apa enggak? Boleh. Kayaknya boleh. Boleh. Daripada yang Baik. Namanya bukan rasuah, namanya bukan suap, tapi namanya membeli kebenaran. Namanya apa? Membeli kebenaran. Sebab kalau seandainya kalau kebenaran tidak diperjuangkan, maka kejahatan yang akan menang. Saya ulang sekali lagi, kalau kejahatan itu dibiarkan, maka dia akan menang. Oleh sebab itu kebenaran harus diperjuangkan, sekalipun harus mengeluarkan uang. Jadi orang yang tahu bahwa dia itu mengusung kebaikan, dia berlawanan jelas dengan orang-orang yang memang mau, disitulah pemabuknya, disitulah penjahatnya, disitulah orang yang berkumpul untuk menggelapkan dana desa atau segala macam di situ yang mau dikumpulkan di situ. Kalau seandainya dia harus nyawer untuk mendapatkan suara dari masyarakat, maka hukum fikihnya berubah dari yang itu awal tadi dianggap sebagai ar-rashi wal murtashi, berubah menjadi membeli kebenaran. Dia harus mengeluarkan uang agar apa? Agar yang benar itu tetap di atas. Jadi kalau seandainya bapak-bapak nanti ikut pilkades, memang niatnya ini ditengok di sana, memang ini gawat, ini dia. Memang mereka melakukan ini, mereka melakukan itu. Sementara bapak datang dengan niat bersih untuk bagaimana mengelola keuangan yang transparan, akuntabel, bagus. Nah awalnya itu lain kan. Nah, awalnya kalau begitu niatkanlah, mudah-mudahan ikut pengajian terus lah. Iya kan? Masalahnya kan sebelum terpilih rajin ikut pengajian, begitu terpilih tak bisa bang katanya, rapat di sana, rapat di sini katanya, lama-lama hilang gitu. Nah, tapi saya sampaikan, kalau seandainya gini, nggak boleh kita membiarkan kezoliman. Ya, tidak boleh kita membiarkan kezoliman. Kalau seandainya mengungkap kebenaran, menggotong kebenaran itu membutuhkan dana, maka orang harus mengeluarkan dananya supaya kebenaran itu tetap bisa di atas. Nah, jadi dia bukan kena lagi ar-rashi wal murtashi, tapi dia sudah kena kepada membeli kebenaran. Kalau kebenaran memang harus diperjuangkan dengan uang, maka orang pun harus mengeluarkan uang. Oke, abang-abang sekalian, kira-kira ini 3 gambaran daripada yang terjadi di sekitar kita berkaitan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasya wal murtasya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat untuk kita. Sebab apa? Sebab bagaimanapun kita ini adalah orang yang bersinggungan dengan dunia. Kita hidup di dunia. Mungkin kita, mungkin adik kita, mungkin abang kita, mungkin jiran kita, mungkin tetangga kita. Sehingga ini membutuhkan pengetahuan supaya agama ini menjadi panduan hidup. Bukan sekedar pengetahuan, tapi ini pengamalan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.